kepada manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan buat siapa? Buat semua kita. Jadi janji Tuhan, apapun yang kita alami di dalam hidup kita, masalah yang kita alami di dalam hidup kita, itu hal yang biasa. Hal yang apa? Biasa. Ya. Hal yang biasa. Yang lebih lagi, yang lebih hebat lagi apa? Allah itu setia. Dan Dia, Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi apa? Kekuatan kita. Dan kita akan diberikan jalan keluar. Saat Tuhan menolong seseorang ataupun membantu seseorang, seringkali kalau lihat dari polanya di Alkitab itu tidak masuk akal. Ada kisah begini. Ada seorang pergumulan seorang perempuan dan anaknya. Dia sudah bergumul, kemudian dia tahu benar bahwa hari itu adalah hari terakhir dia dapat makan. Dia dapat makan, dan dia mengumpulkan kayu api, kayu bakar, mencari kayu bakar. Tetapi kalau dia masak itu, kemudian yang terjadi adalah selesai. Itu akhir dari hidup mereka. Tinggal menikmati waktu, mereka pernah makan dan mati. Tapi jauh-jauh sebelum janda ini dapat sesuatu, Tuhan perintahkan seorang nabi di jauh sana datang ke seorang janda ini. Dan Tuhan ngomong begini sama seorang nabi itu. Ya, dia misinya sudah selesai, nabi itu. Kemudian dia disuruh, nanti kamu ke Sarfat gitu. Akan ada orang yang akan menyediakan makan buat engkau. Kira-kira dalam pikiran saya, dalam benak saya, kalau dia seorang nabi kemudian disediakan makanan, orang yang menyediakan makanan punya makanan enggak? Pastinya makanan. Tuhan loh berjanji. Faktanya yang terjadi adalah si nabi ini tidak tahu pergumulan seorang janda ini dengan anak perempuannya. Tetapi hebatnya begini, kalau di dalam Tuhan percaya saja, jangan takut, percaya saja. Oh Tuhan, aku sudah tidak takut. Aku tidak takut, tetap percaya. Ya, tetaplah dalam kepercayaan. Percaya Tuhan dengan Tuhan pasti bisa. Saat Nabi Elia disuruh Tuhan pindah ke Sarfat menemui seorang janda, dan dikatakan Tuhan sudah kita bacakan di 1 Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, dan saya bacakan. Bersiaplah, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan termasuk ke Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Dalam Alkitab tidak diceritakan janda itu diperintahkan, diomongin Tuhan, nanti kamu memberikan makan ya. Tapi yang pasti adalah janda ini punya pergumulan, masalah makan, dan Tuhan menjadi
Tetapi di lain pihak, dia juga melihat seorang nabi yang butuh makanan. Kemudian nabi itu, nanti kamu ke sana ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kau, untuk memberi kau makan. Fakta yang terjadi adalah yang nolong dia itu nanti kondisinya sama buruknya dengan nabi itu cara Tuhan. Tuhan sudah menyediakan jauh-jauh di sana pertolongan buat kita. Jalan keluar itu sudah ada di belakang kita ataupun di depan kita. Dan dilakukan apa? Nah, dia datang di pintu gerbang, katakan begini, beri aku minum. Oke. Mereka belanja si janda ini. Bisa diperintahkan Nabi Elia. Sebelum dapat minum, Nabi ini ngomong lagi, buatkan aku roti. Nah, karena kondisinya sama-sama kritis, kondisinya juga orang gitu-gitu. Nabi, kondisinya tidak jauh berbeda. Orang gitu-gitu. Aku juga dari makanan, aku ada roti. Tepung di rumahku cuma 1 genggam, mungkin tak makan, tak masak. Kan aku kalau anakku ya wis entek, ya wis aku mati. Si janda itu cerita sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya wis kerja no sing ngomong mau, tapi memang kok sih. Ya, lagi kuwi. Dia kerjakan kejadian saat dia melaksanakan apa yang dikatakan sang Nabi, saat dia masak dan Tuhan menyediakan pertolongan kejadian beberapa waktu lama. Ada hal-hal di dalam hidup kita, kondisi kita mungkin tidak baik-baik saja. Benar. Orang di sekitar kita yang kita biasanya mintain tolong untuk jadikan tempat curhat, kalau misalnya ada masalah bisa ngomong, kondisinya juga tidak baik-baik saja, sama dengan kondisi itu. Tapi jangan salah, kalau Tuhan itu Allah yang setia, kondisi apapun asalkan cara berpikir kita, cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tidak memaksakan dengan apa yang kita pikirkan, dengan cara kita. Nah, kalau kita mau keluar dari kondisi-kondisi seperti itu, apa? Kalau saya dengar begini, saat dia mengalami krisis pangan, tidak punya duit. Kenapa kok tidak punya duit dia? Kalau dia punya duit dia bisa beli makanan. Lah, tidak punya duit, kemudian tidak punya makanan. Dan dilakukan apa? Dia dengar firman, dia dengar perkataan Nabi, dia menceritakan kondisinya. Setelah itu dia kerjakan apa yang dikatakan Nabi. Artinya begini, kondisi apapun kita saat dengar firman Tuhan, kerjakan saja. Apa? Jangan ditunda. Karena saat engkau menunda pertolongan Tuhan, kerjakan saja.
alasan, Tuhan, bahwa kondisiku seperti ini, apa mungkin bisa Tuhan? Coba misalnya cerita ini kita ubah. Sang janda itu tidak mau memberikan makan, tidak mau. Aku punyanya cuma ini, aku tidak mau. Tak masak sendiri buat aku dan anak. Yang terjadi kira-kira bisa dibayangkan. Mereka kelaparan atau mereka terpelihara. Mujizat tidak terjadi. Pertolongan Tuhan tidak terjadi saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Perintah Tuhan masih ngotot dengan cara kita, dengan pola pikir kita. Kalau menolong aku masalah keuangan itu, ya tentunya harus orang yang punya duit memberikan uang. Kalau aku tidak punya beras, ya paling aku datang ke Bu Susi yang biasanya punya beras. Selesai. Itu cara berpikir kita. Kalau aku sakit, datangnya ke dokter, sembuh. Betul. Hari Senin, saya malam itu, dini hari saya bangun. Badannya tidak enak, dan saya biasa langsung saya tensi. Tidak tahunya 190. Pak kaget. Baru pertama kali terjadi dalam hidup tensi ini 190. Entah satu nafas, pelan nafas. 2 jam kemudian, jam 2 pagi, tidak berubah. Kalau saya minum obat. Besok jam 4 saya tes lagi, tidak berubah sampai jam 8 pagi. Saya pulang minum lagi, baru 170. Senin dan Selasa, Rabu juga sama kejadian, masih tetap 190. Saya ngomong sama istri saya, nanti kalau ini masih sampai hari Kamis belum sembuh, aku akan gigi. Kemudian saat saya malam-malam itu setelah minum obat, kemudian tidak turun-turun, sikat gigi. Satu badannya kepalanya pusing, rasanya berat, ketemu air begitu malas. Ya udahlah, mau sikat gigi, sikat Tuhan. Mungkin jam 9, jam 10, sikat gigi lagi jam 12. Ngapain sikat gigi? Tadi kan sudah sikat gigi. Coba sikat gigi. Tapi malam itu bisa tidur. Saya pagi. Pagi hari bangun saya tes 130. Terus saya ngomong, jadi kayak gini ya? Enggak, 130. Ada hal-hal begitu. Saya tidak tahu ada hubungannya gigi dengan sikat gigi dengan tensi tinggi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya merasa begitu. Apa yang dilakukan oleh janda saat dia melakukan taat apa yang Tuhan mau, firman Tuhan itu bisa datang dari Om Petrus, bisa juga lewat Om Andi, Pak Martono, Buya Yunus. Misalnya dia lihat, bangun begitu loh. Ada satu WA. Ingatkan. Makan. Saat ini ngomong seperti itu, mungkin butuhnya makan. Kalau kita dengar peka sama salah, dan kita butuh kata pertolongan terjadi. Sudah kerjakan saja. Dengan firman Tuhan kerjakan. Tapi ini datang ke gereja dengan firman Tuhan kerjakan. Bertengkar sama orang, firman Tuhan katakan berdamailah. Kerjakan saja.
Suami atau istri kita buat jengkel, ampuni dia. Dan itu terima dulu. Memberi utang, punya utang, nggak bisa dibayar, enggak, harus dibayar. Kuncinya adalah dengan firman Tuhan, kerja-kerja. Ya. Jangan dari tolong Tuhan yang memberikan pertolongan jauh. Mungkin jauh untuk itu, untuk Bapak Ibu Saudara. Atas sakitmu, atas keuanganmu, atas pergumulanmu, bahkan tentang makanmu hari ini pun, Tuhan sudah rancangkan jauh. Yang kita lakukan cuma dengan firman, kerjakan saja. Hari ini kita akan banyak dengan firman. Setelah itu tidak perlu langsung pulang sampai setelah benar keluar dari tempat ini, kerjakan saja. Setuju? Ya, ayo bersyukur kepada Tuhan.